Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Septia Nur Hasan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang chapter 4 mengenai evolusi praktek dan teori untuk menciptakan peran teknologi pendidikan. Baik, yang pertama adalah apa sih teknologi pendidikan itu? Teknologi pendidikan sendiri adalah studi dan praktik etis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang tepat. Jadi di sini yang dibahas dalam chapter 4 adalah tentang evaluasinya. Proses atau sumber daya yang digunakan untuk atau dikelola untuk menciptakan peran teknologi pendidikan ini menyangkut seluruh proses kompleks yang terlibat di dalamnya untuk dijadikan bahan ajar. Selanjutnya di sini ada AECT. Sebelumnya, Searle dan Risey menggunakan istilah tersebut sebagai desain perkembangan dan evaluasi yang mengacu pada fungsi yang menciptakan sumber daya untuk belajar. Oke, di sini tujuan bab ini untuk membahas berbagai cara menciptakan berbagai jenis materi dan sistem pembelajaran. Selanjutnya ada bidang yang kemudian menjadi teknologi pendidikan dimulai sejak pendidikan visual ketika para pendidik mengeksplorasi potensi film dan slide yang diproyeksikan pada pergantian abad ke-20. Nah, di sini seiring berkembangnya teknologi dimulai dari radio, film, suara, dan rekaman audio yang dijadikan bahan untuk media pembelajaran pada masa tersebut. Selanjutnya, pergeseran paradigma besar pertama terjadi pada tahun 1950-an dan 1960-an. Ketika teknologi psikologis baru muncul melalui behaviorisme terapan. Selanjutnya, fokus bergeser pada apa yang dimaksud dengan peserta didik serta mengerjakan dan dibandingkan apa yang mereka tonton. Jadi paradigma besar kedua terjadi setelah lahirnya komputer mikro pada awal tahun 1980-an. Setelah adanya komputer ini, teknologi semakin maju dan bisa dijadikan sebagai bahan untuk pembelajaran yang lebih efisien dan lebih praktis. Kemampuan komputer sendiri menjadi terhubung melalui internet pada awal tahun 1990-an sehingga memperbesar potensi nilai pendidikan komputer. Kemudian pada tahun 1993, pengguna grafis atau GUI menggunakan perangkat lunak browser sebagai protokol internet yang paling populer. Lanjut, pada bagian berikutnya kita akan menelusuri evolusi praktek-praktek yang terbentuk menciptakan dan ide-ide yang membentuk praktik sebagai sorotan berpindah dari film, radio, dan televisi ke materi AVI, ke instruksi terprogram, ke CAI, media digital, pembelajaran berbasis internet, dan web. Selanjutnya ada film edukasi. Pada bab ini dijelaskan bahwa dimulai pada tahun 1920 sampai 1930 penciptaan film pendidikan tidak secara eksplisit dipandu oleh teori pedagogis instruksional, metodologi desain. Prosedur cenderung memilih subjek yang bersifat visual, kemudian menerapkan metodologi salah satu genre film yang ada. Jadi yang dimaksud di sini adalah melalui film kita juga dapat mengevaluasi proses pembelajaran secara online atau secara visual.
Selanjutnya, pakar materi pelajaran dan spesialis pengajaran atau pelatihan bertugas sebagai pendidik nasional konsultan. Yang dimaksud ada pakar materi yaitu mereka yang membuat media pembelajaran secara online dan diupload melalui media visual yang sudah tersedia. Selanjutnya, ada penelitian dan teori yang mendasari teori Gestalt dan kognitif. Kita skip. Ini ada beberapa teori yang dijelaskan tentang evolusi proses pembelajaran. Selain dalam pendidikan, dalam bisnis dan industri, siaran radio, televisi, dan media visual tidak digunakan secara langsung. Namun, setelah kaset video dipopulerkan pada tahun 1970-an, banyak perusahaan yang memilih format ini sebagai alat untuk pelatihan. Jadi tidak hanya untuk pendidikan saja, media visual dapat digunakan untuk alat pelatihan secara online. Selanjutnya, penelitian dan teori yang mendasari latihan reflektif. Hanya ada sedikit perhatian yang terhadap penelitian psikologi atau teori mengenai produksi program radio sampai setelah Perang Dunia II. Oke, ini juga ada beberapa teori-teori yang dijelaskan. Kemudian lanjut pada penelitian tentang respon pembelajar. Studi Penn State dan studi Angkatan Udara yang dibahas sebelumnya berupaya untuk membuat dan menguji materi film dan video yang mewujudkan fitur instruksi terprogram. Penelitian lain yang dilakukan secara terhadap audiens di sekolah dan perguruan tinggi mempelajari isu-isu seperti praktik terbuka versus praktik terselubung dan pengaruh pengetahuan terhadap hasil dan menemukan bahwa hal ini dapat berhasil. Secara umum, temuan visual ini tidak praktis untuk diterapkan di media massa. Inti dari pengajaran terprogram adalah untuk melepaskan diri dari pengaturan seluruh kelas dan memungkinkan individu untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Jadi, seperti yang kita tahu, semenjak COVID, ini ada pembelajaran secara online. Nah, di sini juga menjadi salah satu contoh pembelajaran media massa yang tidak terpatuh kepada pengaturan seluruh kelas. Jadinya setiap individu bisa belajar dengan mandiri atau secara sendiri-sendiri dengan kemampuan mereka sendiri dan kecepatan menangkap mereka. Tidak berpatuh pada pengaturan yang ada seperti itu. Selanjutnya, penelitian tentang pembelajaran penemuan. Ini merupakan revolusi kognitif yang merupakan proses aktif di mana pembelajar membangun ide-ide baru berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Jadi, siapapun bisa menjadi pembelajar dengan mengupload video tentang pembelajaran di media massa seperti itu. Selanjutnya, membuat materi AV, pembuatan strip film dan set slide mengikuti proses yang mirip dengan pembuatan film. Ini juga menjadi salah satu media untuk pembelajaran menggunakan media massa. Selanjutnya, pada tahun 1950-an sampai 1960 secara umum dikenal dengan sebutan media pendidikan yang berfokus pada penciptaan dan penggunaan materi pendengaran dan visual untuk meningkatkan pengajaran.
Pergeseran paradigma besar pertama dalam bidang ini terjadi ketika mesin pengajaran dan pengajaran terprogram muncul di benak masyarakat. Oke, selanjutnya ada DAVI. Ini organisasi pendahulu AECT yang bergabung dengan gerakan pengajaran terprogram yang baru melalui penerbitan mesin pengajaran dan pembelajaran terprogram. Ini ada beberapa penelitian. Oke, selanjutnya pada tahun 1990-an, pertumbuhan pesat internet dan protokolnya yang paling populer yaitu World Wide Web secara mendasar mengubah lingkungan media bagi perancang pembelajaran. Dalam satu dekade, lebih banyak pengajaran disiapkan untuk digunakan di web dibandingkan platform media lainnya. Karena di web ini lebih mudah diakses oleh semua orang dan jangkauannya lebih luas, seperti itu. Jalan pintas untuk menciptakan ribuan jam materi kursus yang dibutuhkan dalam ratusan program pembelajaran jarak jauh berbasis web itu juga sangat mudah dan menjadi kunci dari masalah ini. Oke, harapan dari adanya objek pembelajaran yang mencakup pengurangannya biaya tenaga kerja dalam pengembangan dan menyebarkan upaya penciptaan materi ke sebanyak mungkin orang yang berbakat sehingga menempatkan materi pembelajaran yang dirancang dengan baik dalam jangkauan mereka yang tidak mungkin atau tidak mampu membelinya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa dengan adanya media pembelajaran online atau media pembelajaran yang diupload di media massa, itu juga bisa mempermudah mereka yang tidak mampu membeli buku, tidak mampu membeli media pembelajaran yang berwujud. Jadi bisa diakses melalui internet seperti itu. Oke, di sini ada beberapa penelitian lagi. Oke, lanjut. Ini ada pembelajaran campuran. Secara historis, para pendidik menganggap pengajaran tatap muka dan pengajaran melalui komputer sebagai domain yang terpisah. Pelajaran atau kursus dilakukan baik secara tatap muka atau melalui salah satu format yang dibahas di atas. Multimedia atau hypermedia, web atau perangkat seluler. Kenyataannya, semakin banyak pembelajaran dan kursus, terutama dalam pendidikan tinggi dan pelatihan perusahaan militer, yang dilakukan melalui kombinasi format tatap muka dan melalui komputer disebut sebagai pembelajaran campuran. Hal tersebut dikemukakan oleh Graham pada tahun 2006. Nah, tren ini sendiri dipicu oleh keberadaan internet dan web dalam kehidupan sehari-hari para pelajar dan pekerja. Setidaknya di masyarakat yang sudah maju secara teknologi, siswa dan pekerja sudah terbiasa berkomunikasi melalui web seperti email, pesan instan, WA, chatroom, dan selama instruktur sudah terbiasa bertukar file secara elektronik, membuat materi pembelajaran dengan komputer dinilai praktis dalam hal pendidikan. Oke, selanjutnya ada membuat media atau tingkat kecanggihan. Membuat media pembelajaran bisa menjadi proses yang sangat sederhana atau kompleks selama pembelajar kreatif dan bisa membuat desain yang menarik. Oke, selanjutnya ini ada karya-karya desain, perspektif, dan lain-lain. Pendekatan sistem untuk desain instruksional. Inti dari pendekatan sistem ini adalah untuk
membagi proses perencanaan pembelajaran menjadi beberapa langkah. Dan kemudian